فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca, startkan terlebih dahulu. Tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya, halaman yang ke 166, mengenai wasiat yang sangat mulia, yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana nasihat ini tidak asing lagi di telinga kita. Hadisnya pendek, tidak panjang sehingga mudah dihafalkan. Kita baca, qala al-mu'allifu asbahullah wasiyatun jami'atun, wasiat yang mencakup. La taghdab, jangan engkau marah. Kelihatannya pendek, simple, tapi maknanya sangat luar biasa. Karena terkumpul pada sifat marah itu perkara-perkara yang buruk, yang jelek banyak sekali. Tapi ketika dia bisa menahan amarahnya, tidak melampiaskan, bersabar, dikenal dengan apa kemarin? Dikenal dengan orang yang paling kuat. Jadi orang yang paling kuat bukan orang yang kuat bulatnya, bukan orang yang paling kuat banting lawannya, bukan orang yang paling kuat ketika bela diri, bukan. Tapi yang paling kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika apa? Ketika dia marah. Kita lihat bagaimana wasiat yang mulia ini. Wa anhu an Abi Hurairah, berarti ya. Jadi ngafalnya an Abi Hurairah itu. Di situ tertulis wa anhu, maksudnya an Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, akhrajal Bukhari. Kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, minal muksirina fi riwayat al-hadis, bahwasanya ada salah seorang berkata, wahai Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat. Qala la taghdab, kamu jangan marah. Faraddada miraran, akhirnya orang tadi mengulang lagi, mengulang, masih minta lagi, minta wasiat lagi, mengulang lagi. Rasulullah pun jawabnya sama, qala la taghdab, kamu jangan marah. Kita lihat penjelasannya bagaimana marah yang bagaimana, karena enggak semua marah itu tercela ya. Tidak semua marah itu tercela. Ada marah yang terpuji, ada marah yang terpuji, ada. Kita lihat. Qala asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, hadzal haditsu fihi anna rajulan talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan bahwasanya waktu itu ada salah seorang meminta dari Nabi SAW agar beliau berwasiat kepadanya. Dan tentunya wasiat yang paling terindah, wasiat yang paling terbaik dan mencakup di dalamnya juga tidak boleh marah adalah wasiat apa? Takwa. Wasiat takwa ma'ruf ya, sebagaimana hadis yang sahih, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Usikum bittaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk ketakwaan adalah apa?
tidak marah. Mafhum. Kemudian juga wasiat yang sifatnya bukan harta itu berlaku umum. Berlaku umum, siapapun dapat. Mau ahli warisnya, keluarganya, orang lain pun dapat. Wasiat yang sifatnya apa? Bukan harta. Tapi kalau wasiat yang berupa harta, maka untuk selain ahli waris itu pun dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3. Mafhum? Tapi wasiat di sini wasiat yang sifatnya umum. Kita lihat, an yaqula lahu kalimatan mukhtasaratan yusihi biha. Orang tersebut menginginkan Rasulullah agar mengucapkan suatu kata yang ringkas yang beliau wasiatkan kepadanya dengannya. Faqala la taghdab, kamu jangan marah. Faka'anna ar-rajulu taqalla hadhil kalimah aw hadhil wasiyah. Seakan-akan orang tersebut merasa taqalla, merasa atau menganggap sedikit. Kok sedikit sekali? Minta wasiatnya itu pengennya mungkin panjang gitu ya. Tapi Rasulullah justru mengatakan la taghdab. Nasihat yang pendek, simple. Paham ya? Akhirnya orang ini merasa taqalla, merasa sedikit wasiat itu. Merasa pendek kalimat tersebut. Fa'ada 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya orang tadi mengulang lagi. Meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada Rasul alaihi. Qaulah. Kemudian juga Rasulullah mengulangi. Rasulullah juga mengulangi ucapan kepada orang tersebut, la taghdab. Kamu jangan marah. Salasa marrat, 3 kali. La taghdab. Seakan-akan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Seakan-akan gitu ya. Nahahu 'anil ghadab. Rasulullah SAW melarang orang tersebut dari apa? Marah. Kita lihat berikutnya. Utiya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jawami al-kalim. Di sini Rasulullah SAW diberi apa? Diberi yang namanya jawami'ul kalim. Sudah kami jelaskan dulu ya. Jawami'ul kalim itu kata yang pendek, simple, ringkas, tapi maknanya mengandung makna yang luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Pendek, padat, simple, tapi maknanya luas. Faedahnya besar, itu namanya jawami'ul kalim. Coba bayangkan. Seringnya banyak sekali seperti itu ya. La darar wa la dirar. Pendek kan? Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Nah, diambil dari hadis yang pendek itu kaidah fikihnya. Kullu dararin yuzal. Semua perkara yang membahayakan dilarang. Pendek hadisnya, simple, padat, tapi maknanya luas. Itu namanya jawami'ul kalim. Contoh yang lain. Innamal a'malu binniyat. Pendek enggak? Pendek. Tapi maknanya apa? Luas. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Ya kan? Diambil dari hadis itu kaidah fikihnya juga. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Sehingga tidak asing lagi ya, makna jawami'ul kalim itu adalah apa? Kalimat yang pendek, simple, padat, tapi maknanya luas. Mengandung faedah yang luas, itu makna jawami'ul kalim. Hadhi kalimatun jami'atun. Ini adalah apa? Kata yang mencakup. Li'annal insana idza ghadiba fayahmilhu al-ghadab 'ala asya' katsirah. Dikarenakan seorang apabila dia marah, maka akan marah tersebut akan membawa dirinya terhadap perkara yang sangat banyak. Qad yahmilhu 'alal qatl, terkadang membawa dirinya untuk apa? Terjadinya pembunuhan gara-gara marah. Jadi kalau orang marah, kemarin obatnya di mana dijual di apotek enggak kemarin obatnya, Hasan? Kalau orang marah ada obatnya enggak? Ada obatnya dijual di apotek? Tidak. Apa obatnya kemarin yang sudah kita lewatin? Di antaranya wudu, apalagi? Ta'awud, apalagi? Kalau dia berdiri duduk. Itu di antara obatnya kemarin ya. Jadi obat marah ini enggak ada di apotek. Paham ya? Naam. Adanya di dalam apa? Di dalam dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, qad yahmilu 'ala darb, terkadang marah ini membawa pelakunya kepada darab, mukul. Orang yang marah kadang mukul, emosi. Paham ya? Qad yahmilu 'ala itlaqi zawjatihi, Allahu musta'an. Terkadang marah ini mendorong, membawa pelakunya untuk menceraikan istrinya. Banyak kan kejadian ini, kasus seperti ini banyak loh ya. Kasus barakallahu fiik, seseorang menceraikan istrinya karena apa? Karena marah. Karena apa? Karena marah. Bisa dipahami ya? Banyak seperti itu kejadian. Tapi ketika dia sadar, dia ingat, wah kenapa tadi menceraikan ya? Jadi bagaimana solusinya ketika menceraikan istrinya dalam kondisi marah?
Para ulama salah pendapat mengenai hal tersebut. Nah, selama niatnya pada asalnya dia tidak ingin menceraikan, cuma karena terbawa suasana emosi, nggak terkondisikan keadaannya, maka kembali pada hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Nah, tapi jangan bermudah-mudahan dikit-dikit ketika marah anti talib, marah dikit anti talib, marah berikut lagi anti talib, dikit-dikit diceraikan. Paham ya? Nah, jangan bermudah-mudahan. Karena perceraian itu berat atau ringan? Berat konsekuensinya. Harus apa? Ada talak 1, talak 2, talak 3, bayangkan. Nah, beda loh khulu'. Al-khulu' sekali khulu' selesai. Kalau misalkan sekali khulu' selesai jadi selesai, enggak ada khulu' 1, khulu' 2 ada. Tapi kalau talak ini konsekuensinya harus menanti dan menunggu. Talak 1, talak 2, talak 3 baru pisah totalitas. Paham ya? Makanya beliau sebutkan di sini kadang-kala marah itu membawa pelakunya untuk menceraikan istrinya. Qad yahmilu ala sabbi wasyatam wal kalam al-badhi. Lihat ini. Terkadang marah itu membawa pelakunya untuk mencaci maki, menghina dan ucapan yang kotor. Ucapan yang kotor, ucapan yang jahat. Fal ghadab yajma' syururan. Maka yang namanya ghadab, marah, itu mengumpulkan di dalamnya apa? Syururan, banyak kejelekan-kejelekan, banyak keburukan. Fa idza malakal insanu nafsahu 'indal ghadab salima min syururin katsirah. Masyaallah, lihat ini. Apabila seorang bisa menahan dirinya ketika dia marah, maka dia akan terselamatkan dari kejelekan-kejelekan yang banyak. Fa hadhi wasiyatun jami'atun. Maka ini adalah wasiat yang mencakup, wasiat yang sangat luas. Wal ghadab qad yakunu mahmudan, ini penting ini. Dan marah terkadang terpuji. Marah terkadang terpuji. Wal ghadab qad yakunu mahmudan. Kapan itu? Idza kana al-ghadabu li ajlillah. Lihat. Kalau marahnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Marahnya bukan karena harta, wala tahta, wala wanita, wala dunia. Marahnya karena Allah taala. Maksudnya bagaimana? Ketika agama Allah diinjak-injak. Ketika agama Islam dihina. Ketika Al-Qur'an dijadikan bahan apa? Ejekan. Ketika agama Islam direndahkan, dia marah. Itu marah terpuji. Karena apa? Karena memang pantas dan layak untuk marah gitu loh ya. Nah, kita lihat, alladzi yaghdabu li ajlillah. Orang yang dia marah karena Allah, wa li maharimillah, dan karena perkara yang Allah telah haramkan dilanggar, yaghdabu li ghadabillah wa yarda li ridallah. Dia marah karena apa? Karena apa? Marah terhadap kemurkaan Allah, maksudnya Allah murka terhadap perbuatan yang dilanggar. Nah, dan dia ridha terhadap apa yang Allah telah ridhai. Faham ya? Jadi Allah Ta'ala kadang marah terhadap perkara haram yang dilanggar oleh hambanya. Nah, hamba ini marah juga gitu loh. Marah terhadap apa? Syariat yang dilanggar. Mafhum. Kemudian hamba ini ridha terhadap perkara yang Allah telah ridha terhadapnya. Ini yang bagus. Hadza ghadabun mahmudun. Ini adalah marah yang terpuji. Wa qad yakunu madmuman. Penting ini. Dan sungguh terjadi kata beliau, kadang-kala marah itu madmuman, tercela. Idza kana al-ghadabu lid-dunya, ya kan? Kalau marahnya gara-gara apa? Dunia. Gara-gara dunia, ribut, gara-gara bisnis, dagang. Nah, barakallahu fiik, akhirnya apa? Marahnya enggak terkondisikan. Nah, kemudian melampiaskan amarahnya dengan apa? Mencaci maki, menghina, memukul, wal'iyadzubillah. Lihat ini. Apabila marahnya karena dunia atau karena dirinya, bela diri, yang sifatnya apa? Barakallahu fiik, asabiyah, fanatik misalkan. Paham ya? Wa nahwi dzalik. Dan selain itu, antum perhatikan baik-baik. Seringnya kisah Nabi SAW ketika beliau dicaci maki, dihina oleh kaumnya waktu itu, beliau marah kalau yang dihina itu agamanya. Adapun kalau dihina fisiknya, beliau enggak pernah marah. Beliau enggak pernah marah kalau dihina fisiknya, tapi kalau agama yang dihina, agama yang mereka ajak baru. Faham ya? Dan antum perhatikan juga Umar bin Khattab anhu itu seringkali ketika apa? Melihat orang-orang yang tidak sopan, kemudian kadang ada semacam perbuatan yang zahirnya menyelisih agama, beliau marah juga. Paham ya? Tapi kalau fisik, barakallahu fiik, Rasulullah SAW tidak marah ketika yang dihina adalah fisiknya. Nah, menunjukkan bahwasanya marah itu ada aturannya. Bagaimana marah yang terpuji? Lihat. Apabila marahnya karena dunia atau karena dirinya. Fal ghadab gharizatun ja'alahu Allah fil insan. Sahih. Enggak bisa kita mengelak. Maka yang namanya ghadab, marah itu gharizah, gharizah itu tabi'ah.
tabiat artinya. Maka yang namanya marah itu adalah gharizah, tabiat. Tabiat yang Allah jadikan pada manusia. Jadi bagaimanapun kita nggak bisa lah kita nggak punya rasa marah itu. Kadang marah juga. Cuman marah yang terpuji yang bagaimana? Yang tercela bagaimana itu pastikan kita bisa mengkondisikan. Kita lihat lagi. Fa kaifa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam la taghdab ma'anahu gharizatan fi, ya kan? Maka bagaimana Rasulullah mengatakan jangan kamu marah? Padahal marah itu apa? Tabiat manusia. Kenapa dilarang? Tabiat itu sulit, iya kan? Tabiat mau dihilangkan sulit. Kita bukan menghilangkan marah itu sendiri, tapi maksudnya jangan marah dengan marah yang berlebihan sehingga tidak mampu menahan, melampiaskan amarahnya dengan perkara yang haram, itu yang Rasulullah larang. Adapun marah sendiri nggak bisa dihilangkan, ya kan? Antum lihat kelihatannya orang senyum-senyum, murah senyum, itu kadang-kadang marah juga. Mungkin marahnya caranya lain gitu ya, tapi marah itu ada, tabiat manusia. Mafhum? Nah, makanya ada marah terpuji, marah tercela. Enggak, maknanya bukan la taghdab. Jangan kamu punya sifat marah sama sekali, bukan itu maknanya. Maksudnya kamu jangan marah dengan amarah yang berlebihan. Sehingga dengan amarah yang berlebihan itu akhirnya apa? Melanggar syariat, itu yang dilarang. Paham ya? Berarti boleh marah, boleh tadi. Marah karena Allah Ta'ala. Paham ya? Karena agama, syariat dihina, diajak dia marah, itu pas. Al-jawab, jawabannya. Nah, memang marah itu adalah tabiat manusia. Jawabannya an hadza min wajhain. Jawaban dari pertanyaan tadi dari dua sisi. Pertanyaan apa? Bagaimana Rasulullah melarang marah padahal marah itu tabiat manusia? Jawabannya dua sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama, la taghdab ya'ni tajannab asbabal ghadab. Pertama, jauhilah sebab-sebab yang bikin marah. Tajannubil jidal, jauhilah perdebatan. Antum melihat kalau berdebat itu biasanya ujung-ujungnya yang kalah marah biasanya, ya kan? Debat panjang lebar, nggak ada titik temunya, ya kan? Nggak ada ujung-ujungnya marah biasanya. Nah, itu sebab-sebab seperti itu dijauhi. Kalau nggak perlu perdebatan, nggak usah debat sudah. Wal mukhasamah, bermusuhan, itu juga barakallahu fiik, mendorong untuk marah. Li'alla yufdi dzalika ila annaka taghdab. Tujuannya kenapa menjauhi sebab-sebab marah ini? Perdebatan dijauhi, permusuhan dijauhi, agar tidak menghantarkan perbuatan tersebut kepada apa? Kepada keadaan engkau itu marah. Jangan sampai engkau itu marah. Sebab-sebabnya dihindari, itu maknanya pertama. Faham insyaallah ya? La taghdab maksudnya apa? Jauhilah sebab-sebab yang membuat apa? Yang membuat engkau marah. Mafhum insyaallah? Na'am, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi berikutnya kata beliau. Yang kedua, wal jawab tsani, jawaban kedua, la taghdab yakni idza ghadibta fala tanfud ghadabak. Artinya apa? Apabila kamu marah, kamu jangan melampiaskan amarahmu. Ini yang kedua. Marah boleh tapi dilampiaskan. Nah, barakallahu fiik, jangan. Yang namanya manusia kadang nggak tersadarkan ya, ketika marah yang besar itu, marah yang sangat lah, kemudian kadang tidak bisa mengkondisikan keadaan. Tapi maknanya apa? La taghdab idza ghadibta. Kalau kamu marah, fala tanfad ghadabak. Kamu jangan melampiaskan amarahmu. Bal imna nafsak, bahkan tahan dirimu. Ini yang paling bagus ini yang sudah kita lewati kemarin ya. Orang yang paling kuat bukan orang yang paling kuat ketika menggulingkan lawannya, membanting orang lain. Tapi yang paling kuat adalah apa? Yang bisa menahan dirinya ketika marah. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, balimna nafsak, bahkan tahanlah dirimu. La tanfud ma yatlubuhu minkal ghadab min intiqam. Kamu jangan melampiaskan apa yang diminta oleh amarah milikmu berupa apa? Menghukum. Intiqamnya menghukum. Paham ya? Na'am. Jadi sabar. Fa'alaika an tamna nafsaka minal intiqam. Maka wajib atasmu untuk bisa menahan dirimu dari menghukum. Antum perhatikan, ya ini secara tidak langsung, biasanya orang marah yang sangat enggak terkondisikan, kalau dia punya penyakit riwayat apa? Punya riwayat penyakit dalam, itu kadang pengaruh. Paham ya? Nah, mungkin dia punya penyakit apa namanya?
jantung atau yang semisalnya, marah yang sangat yang terkondisikan itu kan bahaya. Bahaya. Bisa orang bisa jatuh gitu loh. Paham ya? Maksudnya bisa membahayakan. Secara fisiknya juga bisa. Nah, secara syariat kalau sampai berlebihan dilarang. Apalagi sampai menghukum. Paham ya? Memang ini bagaimanapun marah ini nggak bisa kita hilangkan dari kita. Yang bisa hanya mengendalikan. Kita mengendalikan. Kapan waktu marah, marah. Kapan waktu kita tidak marah, jangan bermudah-mudahan untuk apa? Nah, dikit-dikit marah. Tahan. Na'am barakallahu fikum. Wa hadha ma'na qawlihi, ini adalah makna perkataan Rasulullah SAW, walakin asyadida alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi yang namanya orang yang kuat adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Maksudnya menahan bagaimana? Menahan untuk tidak melampiaskan. Paham ya? Jadi marah itu wajar, tabiat manusia. Tapi kita harus pandai-pandai mengkondisikan, mengarahkan amarah itu pada tempatnya. Paham ya? Nah, la ifrat wa la tafrit. Wallahu jalla wa ala yaqul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berkata, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ma kalau bukan Al-Qur'an namanya ma zaidah. Tapi karena Al-Qur'an kita katakan silatun wa tauqid. Paham ya? Karena ma itu kalau datang setelah idza yang belajar nahwu, ma kalau datang setelah idza itu maknanya zaidah. Ya fatan khud faidah, ma ba'da idza zaidah, itu pantunnya. Ya fatan khud faidah, ma ba'da idza zaidah. Wahai seorang pemuda, ambil suatu faedah. Ma itu kalau datang setelah idza zaidah maknanya. Antum lihat ayatnya itu. Wa idza ma. Ya kan? Ma-nya itu kalau seandainya bukan ayat itu zaidah. Tapi kalau dalam Al-Qur'an kita enggak pantaslah mengatakan zaidah. Karena dalam Al-Qur'an itu bagaimanapun satu huruf pun pasti ada maknanya. Ima kita ketahui, ima kita tidak mengetahuinya. Faham? Tapi dikatakan silatun wa tauqid. Penguat sekaligus dia penyambung. Artinya, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun. Nah, mereka pun memaafkan. Jadi marahnya bukan marah yang berlebihan, melampiaskan dengan pelampiasan yang apa? Sampai membunuh, sampai menyakiti, tapi mereka saling memaafkan. Min sifatil mu'minin al-muslimin. Termasuk sifatnya orang yang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahwasanya mereka idza ghadibu, apabila mereka marah, yaghfirun, mereka memaafkan. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Jadi sifat marah itu merupakan tabiat manusia yang tidak bisa dipungkiri dan juga tidak bisa dihilangkan secara totalitas, tapi yang paling terbaik adalah mengendalikan, memposisikan marah itu pada tempatnya. Kapan dia marah dan kapan dia harusnya tidak marah, dan ketika marah pun pastikan karena Allah, karena agama Allah, bukan karena dunia, bukan karena apa? Nah, fisik kita yang dihina, bukan karena apa? Fanatik dengan diri kita, tapi karena agama Allah yang direndahkan atau karena syariat Allah yang dihinakan. Itu marah yang terpuji. Adapun yang paling terkuat, seseorang dikatakan kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah untuk tidak melampiaskan, untuk tidak apa? Nah, menyalurkan amarahnya sehingga melanggar syariat atau yang semisalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin.